Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahmatilla, mahasiswi dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari Psikologi Pendidikan. Materi yang saya jelaskan yaitu definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat psikologi pendidikan. Apa sih psikologi itu? Psikologi secara bahasa yang artinya psyche, yang artinya jiwa, dan logos yaitu studi atau kajian dan penelitian. Jadi, psikologi itu adalah studi ilmiah melakukan kajian atau penelitian tentang perilaku dan proses mental manusia melalui metode penelitian ilmiah yang dilakukan melalui observasi, deskripsi, dan eksperimen. Nah, di sini juga terdapat dua proses perilaku dalam psikologi. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu perilaku yang dapat diamati. Contohnya seperti berbicara, makan, kegiatan fisik, bermain, dan olahraga. Sedangkan proses mental yaitu tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya seperti merasakan, menghayati, berpikir, proses dalam pemahaman, dan mengingat. Selanjutnya yaitu arti pendidikan. Apa sih pendidikan? Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa. Maksudnya apa sih? Jadi yang dimaksud perkembangan anak ke arah dewasa itu, seperti mereka tuh bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negara, dan juga mereka bertanggung jawab terhadap segala resiko dari sesuatu yang telah menjadi pilihannya. Nah, selanjutnya yaitu psikologi pendidikan, merupakan studi tentang proses belajar manusia yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Nah, adapun ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, efektivitas intervensi pendidikan. Yang kedua, psikologi pembelajaran. Yang ketiga, psikologi persekolahan. Yang keempat, perkembangan siswa dan proses belajar. Yang terakhir yaitu kelompok-kelompok siswa. Baik, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, efektivitas intervensi pendidikan, yaitu keterampilan belajar, terutama hanya untuk meningkatkan komponen kebutuhan belajar saja, seperti peserta didik sebagai manusia yang belajar, lalu orang tua, guru sebagai pihak yang membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Jadi, orang tua dan guru juga harus membantu peserta didik dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Yang kedua, psikologi pembelajaran. Guru juga harus menguasai konsep dan teori psikologi dalam pembelajaran, dan juga harus fokus dengan tingkah laku siswa dalam pembelajaran, komunikasi efektif, perkembangan siswa, dan lingkungan belajar. Dan yang ketiga yaitu psikologi persekolahan, mampu mengatur dan menata organisasi persekolahan dalam suatu sistem pendidikan. Dan yang keempat yaitu perkembangan siswa dan proses belajar. Yang pertama, proses belajar disesuaikan dengan proses dan fase perkembangan serta tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, menerapkan teori-teori belajar dengan perkembangan siswa. Dan yang ketiga, motivasi belajar siswa.
Dan yang kelima yaitu kelompok-kelompok siswa. Siswa berkebutuhan khusus, siswa gifted atau berbakat, berkesulitan belajar, terbelakang mental, kelainan fisik, kelainan perilaku, tunawicara, dan siswa dengan penyakit kronis atau AID. Baik, selanjutnya yaitu fokus psikologi pendidikan. Karena di dalam fokus psikologi pendidikan ini ada hal-hal yang harus kita capai. Nah, yang pertama yaitu pencapaian hasil belajar. Yang kedua yaitu kesehatan mental peserta didik. Yang dimaksud dengan kesehatan mental peserta didik di sini itu kemampuan seseorang dalam menyesuaikan dirinya baik dengan orang lain serta dengan lingkungannya, dan orang tersebut sehat mentalnya dari gejala-gejala kejiwaan dan penyakit jiwa. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian sosial peserta didik. Kemampuan siswa yang menjalankan tugas-tugas perkembangan dalam menyesuaikan lingkungan sosialnya itu seperti di rumah dan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan menyeleksi segala sesuatu dari lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana sih caranya? Caranya dengan menerapkan prinsip dan teknik dalam pembelajaran. Penerapan prinsip dan teknik dalam pembelajaran yang pertama yaitu psikologi kognitif, yang kedua psikologi behavioristik, yang ketiga psikologi konstruktivis, yang keempat psikologi gestalt, yang kelima psikologi perkembangan, yang keenam psikologi konseling, yang ketujuh psikologi sosial, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu psikologi manusia. Psikologi kognitif yaitu ilmu psikologi yang mempelajari proses mental manusia yang terjadi waktu manusia berpikir, seperti menerima informasi, diorganisir, diingat, dan digunakan. Teori behavioristik yaitu perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon, serta perilaku-perilaku manusia yang nyata dalam peristiwa aktual. Teori konstruktivis yaitu suatu proses pembelajaran yang mengondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru, serta membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri tentang dunia sekitar, dan juga membelajarkan diri sendiri melalui berbagai pengalamannya. Psikologi gestalt yaitu membangun dan mengembangkan makna dari alam sekitar, seperti memahami objek dan peristiwa secara keseluruhan dengan pola terintegrasi dan tidak terpisah-pisah. Psikologi perkembangan yaitu ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia yang berkaitan dengan perbedaan dan persamaan di antara orang-orang dalam sifat perubahan tersebut. Psikologi konseling memberikan bantuan terhadap siswa atau individu yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam usaha mengatasi kesulitan tersebut. Psikologi sosial, perilaku sebagai usaha untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu psikologi manusia, pengalaman khusus yang dialami oleh manusia.